dari Ekoji, Ekoprint Jogja, dengan saya Indra. Dan hari ini kami berada di galeri ini ya, dan membawa beberapa contoh produk. Kami bergerak di bidang fashion dengan menggunakan teknik Ekoprint, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan dari daun dan bahan dari pewarna alam, dan semuanya alami sehingga ramah untuk lingkungan. Nah, kami di sini juga ditemani oleh beberapa teman-teman, ada Ibu Ut, ada Mbak Rizyanti, terus ada yang di depan sana ada Mbak Dedek, ada Bu Cin. Ini yang sedang kita persiapkan ini adalah untuk teknik Ekoprint yang dengan botanical print. Jangan dia nanti ada proses pengukusan. Nah, ini daun-daun yang dipakai ada macam-macam, ada daun matoa, ada daun jenitri, ada daun jarak, terus kemudian ada daun truja, macam-macam. Berarti semuanya tumbuh-tumbuhan ya Mas ya? Iya, semuanya tumbuh-tumbuhan. Nah, ini daun lanang ya. Daun wedoknya pas nggak ada ya. Biasanya satu motif itu berapa jenis daun Mas? Kalau di kami yang biasa kita pakai satu lembar itu biasanya paling tidak ada sekitar 10 daun. Banyak juga ya. Jadi, tapi juga kita tidak untuk kemungkinan kalau memang ada request, ya kan hanya ada daun tertentu ya kita sesuai request bisa. Ada berapa teknik Mas di Ekoprint itu yang bisa dijelaskan kira-kira? Kalau secara umum ada 2 garis besar ya. Yang satunya dengan teknik ponding yang dipukul-pukul, kemudian yang kedua dengan teknik dipukul sini. Ada 2 teknik besar itu, dan nanti selera dari konsumen ya, dari customer mau milih yang ponding atau milih yang dengan teknik. Kalau teknik ponding itu mungkin bisa dijelaskan urutannya seperti apa Mas? Jadi kalau dari teknik ponding itu jelas kita urutannya hampir sama sih untuk teknik yang dikukus dengan yang ponding. Yang pertama disiapkan kainnya dulu. Jadi kainnya harus dibersihkan dari kotoran, cuci. Kemudian setelah kainnya siap bersih, kemudian kalau untuk ponding nanti daun-daun yang sudah kita pilih itu kita letakkan di atas kain. Kemudian kita palu, biasanya kita pakai palu dari kayu sehingga lebih tidak membuat daunnya hancur, tapi warnanya bisa keluar dengan baik. Nah, dari sana nanti akan keluar motif dan warna asli dari daun. Setelah dipukul-pukul harus apalagi step berikutnya? Nah, kemudian setelah daun itu tercetak motif dan polanya di kain, maka teknik selanjutnya adalah dikunci atau difiksasi supaya warnanya ini nempel. Dengan fiksasinya ada beberapa, bisa dengan larutan tawas, bisa dengan larutan tunjung, atau juga bisa dengan larutan cuka, ada seperti itu. Proses pengunciannya itu bagaimana Mas? Ya. Kalau untuk proses pengunciannya cukup singkat, yaitu dengan kain yang sudah kita ponding tadi dicelupkan kurang lebih 15 detik. Dimasak ya? Enggak, dicelupkan aja. Oh, cuma dicelupkan aja, 15 detik. Habis itu nanti dibilas. Nah, ini terus kemudian diangin-anginkan. Cukup ya. Berarti cukup simpel ya. Cukup simpel. Kemudian teknik yang kukus ya. Kukus. Sama juga yang dikukus itu setelah, kalau bedanya kalau yang dipukul tadi diponding dengan pukul ya, dengan palu, tapi kalau yang dikukus tadi cukup daun-daunnya itu ditata di atas kain, kemudian digulung. Nah, kainnya dan daunnya itu dikukus selama 2 jam. Jadi di sana ada proses transfer warna. Oke. Dan transfer warnanya ke kain sudah membentuk daun ya? Iya. Oh gitu. Iya. Ada pengunciannya juga Mas? Ada. Jadi pengunciannya sama juga. Jadi sama-sama direndam di larutan, bisa milih mau cuka, mau tawas atau mau tunjung. Berarti cukup simpel ya sebetulnya. Cukup simpel, tapi ada juga karena ini kain yang istilahnya slow fashion gitu ya. Jadi kadang-kadang ada warna-warna atau motif daun tertentu itu dia muncul setelah beberapa saat. Jadi biasanya untuk beberapa kain kita setelah proses pengukusan itu tidak langsung kita kunci, tapi kita biarkan, kita angin-anginkan kadang 3 hari, seminggu, bahkan ada yang sebulan, baru kita kunci. Karena di sana ada proses, kemudian setelah kain itu dikukus itu dia akan perlahan muncul. Jadi kalau misalkan hari ini dia belum muncul warna tertentu gitu,
jadi seminggu kemudian bisa muncul. Nah ini proses uniknya di sana. Iya. Berarti kita juga kadang-kadang nggak ngerti juga ini munculnya warna Iya, seperti betul. apa gitu ya. Kecuali kalau memang dari ketika kita angkat dari pengukusan itu kita sudah puas, oh sudah cukup warnanya kita cocok, ya sudah nggak apa-apa langsung. Terus proses penggulungannya itu berarti pakai roll ya Mas ya? Kita cukup di roll biasa, bisa pakai Bambu. kayu. Kalau bambu kurang rata sih. Iya betul. Kayu atau dengan pipa besi. Harus kencang gitu ya. Jadi supaya kayunya itu tidak Biar nempel daunnya gitu tidak ya? geser-geser. Oke. Saya kira cukup Mas, terima kasih Terima kasih. keterangannya.